Oke, untuk pembelajaran pertama di kelas 9 hari ini adalah kita akan mempelajari tentang bilangan berpangkat. Nah, bilangan berpangkat di sini ya ada macam-macam. Nah, biar gampangnya kita anggap itu bilangan berpangkat. Ada bilangan pangkat yang sebenarnya dan juga ada bilangan pangkat yang tidak sebenarnya. Nah, kenapa ada dua gini? Maksudnya gimana sih? Coba ya, contohnya aja. Seandainya kita buat dalam pangkat sebenarnya dalam bentuk 2 pangkat 2. Itu kan berarti 2 kali 2 ya. 3 pangkat 2. Itu berarti kan 3 dikali 3 ya. Kemudian 3 pangkat 3. 3 kali 3 sampai 3 kali. Dan 3 pangkat 4. 3 sampai 4 kali ya. 3 kali 3 kali 3 kali 3 sampai 4 kali. Nah, bentuk ini semua merupakan salah satu bentuk pangkat sebenarnya. Nah, jadi kalau misalkan kita buat contohnya ada A pangkat M. Nah, ini kan berarti ya artinya ada perkalian A ya sebanyak M kali dengan syarat M itu haruslah bilangan bulat. Nah, positif. Jadinya A kali A kali A kali A sampai seterusnya sebanyak M. Nah, jadi inilah yang dimaksud dengan pangkat sebenarnya ya. Nah, jadi kalau misalkan tadi ada 3 pangkat 4, itu artinya 1, 2, 3, 4 perkalian 3 sampai sebanyak 4 kali. Nah, jadi itulah yang dimaksud dengan pangkat sebenarnya. Jadi misalkan tadi ada 3 pangkat 4, artinya ada perkalian 3 sampai 4 kalinya ya. Nah, dengan contoh sorotnya adalah bilangan bulat positif. Lantas kenapa harus pakai bilangan bulat positif? Nah, contohnya aja kalau misalnya kita bikin ada 4 pangkat setengah. Nah, di sini kan berarti kan kita pangkat setengah itu 4-nya ada setengah. Lantas gimana? Masa kita bikinnya seperti ini? Kan aneh kan? Nah, bentuk seperti inilah yang kita anggap sebagai pangkat yang tidak sebenarnya. Nah, bisa dipahami ya. Nah, pangkat tidak sebenarnya itu biasanya dalam bentuk akar ya. 4 pangkat setengah juga boleh. Tapi perlu diingat bahwa pangkat sebenarnya itu pangkatnya haruslah syaratnya M bilangan bulat positif. Jadi dari yang sebelumnya kita bisa bilang pangkat sebenarnya jika seandainya kita buat di sini ada A pangkat M ya. Artinya ada perkalian A sebanyak M dengan syarat M-nya tadi harus bilangan bulat positif atau M bilangan asli ya. Nah, jadi nilai A pangkat M itu A-nya itu dalam matematika kita anggap sebagai bentuknya basis ya. Nah, A sebagai basis dan nilai M-nya itu adalah sebagai bentuk pangkatnya. Artinya A pangkat M tadi adalah ada perkalian A sejumlah M ya. Nah, biar nggak bingung, coba nih kita buat dalam bentuk contoh soal. Misalkannya aja di sini ada 0,2 ya pangkat 3. Nah, itu berapa? Kalau kita buat kan berarti kan 0,2 dikali 0,2. Kita dapat 2 dikali 2, dapatnya adalah 4 ya. Dan jangan lupa lihat komanya. Komanya ada 2, berarti kita bisa anggap di sini ada 2 angka di belakang koma, maka hasilnya adalah 0,04. Dan jangan lupa pangkat 3. Berarti dari 0,04 kita kali lagi dengan 0,2 sehingga nanti bentuknya 4 kali 2 8. Nah, di sini ada 3 angka di belakang koma, maka 0,00 dapatlah 0,08. Nah, coba kalau misalnya kita buat contoh lain, misalkan 1/5 pangkat 4. Nah, di sini kita bikinnya berarti kan yang tadi 1/5 dikali 1/5 sampai sebanyak sejumlah M. M ini berapa? 4 kali. Berarti kita bikin sampai 4 ya. 2, 3, 4. 1 kali 1 adalah 1, 5 kali 5 kali 5 kali 5. 5 kali 5, 25. 25 dikali 25 adalah 625
Maka kita dapat hasil dari 1/5 pangkat 4 adalah 1/625. Oke ya, tadi sebelumnya kita menggunakan 0,2 ya, pangkat 3, di mana 0,2 itu basis ya, dan itu basisnya adalah bilangan desimal. Kemudian tadi kita menggunakan 1/5, di mana basisnya 1/5 dan 1/5 itu adalah bilangan pecahan. Sekarang gimana kalau misalkan kita menggunakan bilangan negatif, bulat negatif ya. Misalnya saja contohnya di sini adalah min 3 pangkat 2. Nah, ini kan berarti kan min 3 dikali dengan min 3 kan. Jangan lupa, min 3 dikali min 3 itu hasilnya sama-sama negatif, negatif kali negatif, positif, maka 9. Nah, kalau misalkan min 3 pangkat 3 gimana? Tadi kan udah dapat ya, dapatnya 9 kalau min 3 pangkat 2. Berarti kan ini sama aja dengan min 3 pangkat 2 dikali dengan min 3. Nah, jangan lupa min 3 pangkat 2 tadi 9 ya, dikali dengan min 3. Positif dikali negatif, maka kita dapat hasilnya min 27. Nah, bisa dilihat di sini ya. Yang tadi min 3 pangkat 2 dapatnya 9, sedangkan di sini pangkat 3 dapatnya minus 27. Gimana kalau misalkan kita bikin min 3 pangkat 1? Hasilnya pasti adalah min 3 ya. Coba kalau misalkan kita menggunakan min 3 pangkat 4. Ini kan berarti sama aja dengan min 3 yang dikalikan sebanyak 4 kali ya. Tadi min 3 kali min 3, kita biar gampang penulisannya, min 3 pangkat 2 dikali dengan min 3 pangkat 2. Nah, tadi di atas sudah dapat ya. Yang ini dapatnya 9, ini juga dapatnya 9. 9 dikali 9 hasilnya 81. Dan ini nilainya positif. Nah, tadi 9 dapatnya yang min 3 pangkat 2 hasilnya positif, min 3 pangkat 3 negatif, min 3 pangkat 1 negatif. Nah, kenapa kok bisa gitu? Bisa dilihat ya, di sini tadi basisnya kayaknya menggunakan bilangan negatif yaitu min 3. Dan bisa dilihat di sini juga bahwa kalau min negatif dikali negatif hasilnya pasti positif. Sehingga kalau min 3 kali min 3, min kali min hasilnya positif, dapatlah 9. Dengan basisnya yang negatif, pangkatnya genap, pasti hasilnya positif. Basisnya negatif, tapi pangkatnya ganjil, nah ini pasti hasilnya negatif. Basisnya negatif, di sini min 3 tadi ya, dengan pangkatnya yang genap, pangkatnya genap yaitu 4. Nah, pasti hasilnya positif. Loh, kenapa bisa begitu? Karena nanti min 3 dikali min 3 dapat 9 kan? Nah, karena di sini pangkat 4 sama aja dengan min 3 dikali min 3 dikali min 3 dikali min 3. 9 dikali 9 hasilnya 81 positif. Nah, jangan lupa ya. Basisnya bilangan negatif, tapi kalau pangkatnya genap, nanti hasilnya positif. Basisnya bilangan negatif, tapi kalau pangkatnya itu ganjil, maka pasti hasilnya negatif. Nah, dan itu hanya berlaku seandainya basisnya itu adalah bilangan negatif. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan pangkatnya negatif, bukan basisnya? Itu nanti ya. Karena kita baru mempelajari pangkat yang pangkatnya itu haruslah bilangan bulat positif. Nah, di sini basisnya bisa kita rubah semau kita ya. Mau basisnya tadi desimal atau pecahan, atau kita menggunakan bilangan negatif. Nah, pasti dia menghasilkan suatu bilangan ya. Berbeda dengan pangkat yang tidak sebenarnya, belum tentu mendapatkan hasil karena memiliki beberapa syarat tertentu. Nah, jadi untuk saat ini kita akan pelajari tentang ini dulu ya. Jadi perlu diingat.
Negatif dikali negatif hasilnya positif, tapi kalau negatif dikali positif dapatnya negatif. Coba ingat-ingat lagi pelajaran kelas 7 kalian. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya.